Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berkunjung ke Taman Wisata Cikembulan yang berada di Kecamatan Ales, Pak ya? Kecamatan Kadungora. Kadungora, Kecamatan Kadungora. Alhamdulillah sudah hadir sebagai narasumber yang pertama Bapak Rudi. Ya. Kumaha Pak, damang Pak? Alhamdulillah. Yang kedua Awili ya? Ya. Kumaha, damang? Alhamdulillah. Nah ini Pak, semenjak pandemi ini masuk dari bulan Maret, rasanya seperti apa sih Pak? Kan mungkin langsung berbeda ya ketika belum ada virus COVID-19, terus sekarang sudah ada. Ini bisa diceritakan Pak awal-awal COVID ini masuk ya. Pada saat COVID kita menerjang Indonesia lah, ya. Katakan kita memang selalu memantau informasi. Nah, setelah kita dapat informasi bahwa di Jakarta sudah mulai ada tempat wisata yang ditutup, dan kita pun pada awal Maret itu akhirnya kita coba tutup juga, gitu. Jadi kita juga nggak mau spekulasi karena kita kan ada dua yang di ini ya, satu satuannya, dua juga karyawan kita jadi adakan semacam tutup aja untuk pengunjung. Terus sejak kapan Pak? Apakah langsung dari Maret langsung tutup untuk bagi pengunjung atau sebulan sesudah atau seperti apa? Enggak, jadi mungkin pas informasi awal itu kita udah ancang-ancang nih. Ya, sepertinya tempat wisata juga mungkin ditutup ya, gitu. Jadi kita udah siap-siap dan kita pun adakan komunikasi dengan media ya, artinya masyarakat yang jauh. Jadi biar nggak menyesal misalkan datang ke kita tutup, kita ada pemberitahuan melalui media, kemudian di depan kita juga pasang pengumuman bahwa kita tutup sampai waktu yang tidak ditentukan. Gitu. Jadi sejak awal Maret aja yang ininya. Sekarang mulai buka udah berapa bulan? Waktu itu kita tutup selama COVID itu hampir 3 bulan ya. 3 bulan kita coba bertahan. Biasanya kan kita ada pemasukan, pas tutup kita sama sekali nihil. Jadi itulah yang membuat kita bingung itu, karena satwa yang ada di kita itu adalah milik negara. Oh, jadi satwa yang dilindungi itu adalah milik negara. Kita hanya istilahnya dititip di kita lah, gitu. Kita yang mengelola, memberi pakan, mengecek kesehatannya, dan kita menyiapkan sumber dayanya untuk merawat satwa tersebut. Nah ini kan Willy agak shock nggak ataupun kaget ketika corona masuk ke Kabupaten Garut. Yang kerasa seperti apa sih? Ya, kalau untuk pertama ya pasti kaget ya. Yang tadinya banyak pengunjung, terus kunjungan juga udah mulai banyak yang mau berkunjung ke tempat kami, dan secara langsung itu banyak dibatalin sama rombongan-rombongan, terutama yang dari jauh-jauh seperti itu. Nah kalau kerjanya sendiri masih ada yang membedakan nggak? Misalkan biasanya sebelum pandemi datang kerja itu 8 jam. Nah ketika ada pandemi apakah jamnya berubah atau seperti apa? Ya, kalau selama pandemi kemarin kita ada pengurangan jam kerja. Tapi selain pengurangan jam kerja, karena ini satwa dilindungi, kita diadakan piket antar karyawan. Jadi lokasi ini tidak boleh kosong, harus tetap dicek kesehatan satwa. Makanya juga harus dicek ya. Betul, dari mulai makan, minum, terus kesehatan kontrol juga kita selalu pantau seperti itu. Kalau ngecek kayak gitu pas kemarin lagi ditutup untuk kunjungan, sehari berapa kali gitu sih? Kalau untuk kemarin itu full sih. Kalau untuk pengecekan untuk satwa kita tidak berkurang, sama aja. Kalau untuk satwa sama aja ya, nggak ada yang dikurangin. Vitamin, vaksin juga masuk gitu. Kalau dokter hewannya sendiri berapa tenaga medis yang untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan atau kasih vaksin seperti itu? Kalau untuk tenaga medis sendiri ada dokter hewan di kita ada 2 orang, kurator ada 1 orang, paramedis ada 1 orang. Ini Kang, tadi setelah itu mungkin kan kalau wisata jumlahnya tentu berpengaruh ya. Biasanya misalkan dalam sehari ada berapa ribu orang gitu. Nah setelah pandemi ini yang paling signifikan itu berapa persen Pak turun pengunjungnya? Ya, kita pada saat dibuka itu kunjungan yang datang ke kita menurunnya sangat drastis sekali ya. Turunnya hampir 70% mungkin kalau dari yang biasa itu. Jadi kita pun ya sedikit ini juga istilahnya
ragu juga apakah dengan dibuka ini warga akan berdatangan ke kami atau seperti apa. Tapi yang jelas kita itu tidak menghitung jumlah sekarang, tapi lebih meyakinkan ke warga keseluruhan yang akan datang ke tempat kita itu dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi mau jumlahnya berapa, kita jadi ada zona nyaman di sana. Jadi melayani pengunjung dengan prokes, dan kita pun menyiapkan petugas yang dari kami itu untuk membantu menegur pengunjung yang ada di lokasi. Gitu. Ya misalkan nih Pak, ketika ada pengunjung lupa nih nggak bawa masker, sediain aplikasi atau seperti apa? Pada awalnya gitu seperti itu. Jadi kita memfasilitasi, tapi kan itu jumlahnya juga terbatas ya. Tapi lama kelamaan pengunjung juga kita kan ada komunikasi ya, baik dengan media elektronik maupun media cetak gitu. Jadi di sana mungkin ada sedikit yang melalui medsos juga. Kita jadi Taman Satwa Cikamulan itu merupakan satu kawasan yang wajib cek suhu, memakai masker, cuci tangan, seperti itu. Jadi selama 2 minggu sih mungkin ada pengunjung yang tidak membawa masker atau apa. Dan satu catatan, memang suhu di atas 37,5 kita nggak terima, kemudian yang tidak memakai masker dilarang masuk gitu. Berarti sangat ketat juga Pak ya? Ya, betul. Jadi untuk keyakinan aja lah bahwa di kita pada pandemi ini kita harus tertib lah gitu. Nah kalau luasnya sendiri berapa hektar yang dikelola? Saat ini kurang lebih ada 5 hektar. Ya, tidak semuanya luas, ya, tidak semuanya terpakai, tapi makanya kita itu adalah kawasan wisata yang outdoor ya. Kita agak ini juga, jadi ada beberapa tempat kita itu tipis kemungkinan untuk berkerumun, tapi mungkin juga untuk berkerumun. Jadi kita ada antisipasinya. Satu, kita dengan Satgas Covid ada koordinasi dengan mereka, itu ada semacam patroli lah. Oh, ada patroli. Ada patroli, misalkan mengingatkan ke pengunjung kalau pada saat misalkan makan atau minum atau istirahat yang ini kita memaklumi, tapi setelahnya ketika berkeliling kembali kita coba ingatkan. Nah ini Kang Willy kan tadi sempat dengar juga nih para karyawan di tes swab ya? Iya betul. Semuanya. Nah alhamdulillah kan hasilnya negatif. Ya. Nah di antara karyawan sesama karyawan sendiri pernah ada nggak sih misalkan rekan-rekan yang cerita atau curhat gitu kan ketika mau di-swab, takut atau seperti apa, pengalaman gimana? Ya sempat karena dikasih tahu juga mendadak oleh Dinkes, ada kekhawatiran juga sih saat awalnya, tapi anjuran dari manajemen diwajibkan untuk mengikuti ya, jadi semuanya pada ikut untuk di-swab gitu, dan alhamdulillah hasilnya negatif, buat lega juga buat kami. Lega juga ya. Tapi sebelum menunggu hasil keluar cukup deg-degan nggak? Ya, sangat deg-degan. Kalau kan itu kan kurang lebih 2 minggu ya keluar hasilnya. Ya. Selama 2 minggu bertanya-tanya udah keluar belum hasilnya, seperti itu. Tapi setelah hasil ya lega. Nah kalau dari kawasan ini sendiri apa sih yang ditawarkan? Apakah selain hewan reptil, hewan apa aja sih yang disediakan di sini? Ya, yang bisa dikunjungi warga? Ya selain pengunjung dapat melihat satwa aneka ragam satwa yang ada di sini, pengunjung juga bisa berkumpul bersama keluarga, dan kita juga banyak gazebo yang fasilitas untuk pengunjung, terus ada warna-warna permainan untuk buat anak-anak juga tadi banyak ya, juga ya. Betul. Terus ada foto dengan satwa yang emang dikhususkan untuk berinteraksi dengan manusia, seperti itu. Terus contohnya satwa apa tadi yang bisa foto untuk sama manusia? Kalau untuk sekarang satwa yang bisa itu ada ular sanca albino. Sanca. Ya, terus ada elang bondol itu khas Jakarta. Terus ada burung loriket pelangi. Terus kalau untuk hari Minggu kita ada namanya food enrichment. Jadi kita beri pakan, ada sedikit atraksi seperti singa, beruang madu gitu. Jadi, sama ahlinya ya? Ya, ada kiper dan dokter hewan sama kurator yang langsung mantau gitu. Jadi kurang lebih hampir 30 menit durasinya. Jadi pengunjung bisa melihat bagaimana cara ngasih makan binatang terhadap hewan buas seperti jam singa. Berapa itu? Siang atau sore? Ya, itu jam 11 sampai jam 12. Ya, di saat pengunjung lagi banyak yang setelah mereka pada makan di gazebo, terus dia keliling sambil lihat binatang, sambil kita juga kasih sedikit hiburan untuk pengunjung, biar pengunjung bisa lihat cara ngasih makan ke satwa, terutama yang buas
seperti apa gitu. Nah, selama kerja di sini ada pengalaman menarik nggak? Misalkan terkadang kan orang ada yang fobia sama hewan ini. Nah, ada pengalaman menarik sendiri nggak? Terkadang ada ya, misalkan ada yang takut kucing, ada ada. takut ular, ada. Cuman kita yakinkan bahwa di kita itu hampir semuanya di dalam kandang. Itu misalkan kalau untuk macan tutul ya mereka beda dengan kandang singa lah. Kalau kandang singa itu tipis kemungkinan dia untuk loncat ya, karena bobot badannya juga berat. Kalau misalkan macan tutul kan dia bisa terbang, jadi kondisi kita tertutup. Kemudian ada fobia-fobia itu banyak tergantung dari apa ya, sugesti ininya juga ya. Kalau misalkan di kandang kita ajak coba misalkan gitu, ada yang darinya takut jadi berani gitu. Ada kiper, jangankan pengunjung ya, kiper aja yang misalkan pertamanya takut sekarang jadi bisa, jadi mau gitu. Oh, pertama ada yang takut Iya, juga. ada. Jadi kan itu karena memang belum biasa ya, dan kita arahkan pertama kan kalau misalkan cara menangkap itu kita ada handling ya, cara menangkap, tata caranya, SOP-nya gitu kan gitu. Tapi kalau misalkan yang ini kan jangankan menangkap, melihat aja. Kalau fobia itu kan udah mendengar kata kucing aja udah takut gitu kan. Tapi di sini kan di teman saja kan ada apa sama apa ulat ya. ya, Ketika ada ulat di pohon udah lari minta betul, ampun, betul. ada orang udah fobia itu. ya. Jadi kadang-kadang dimanfaatkan. Ada sih beberapa, cuman kalau secara keseluruhan tidak kita bisa pantau juga ya gitu. Tapi Ya mungkin ada ini pun apa dikasih trik ataupun cara lah biar ibaratnya nanti kedepannya bisa mengurangi rasa fobia, syukur-syukur bisa sembuh gitu kan. ya sebetulnya kalau untuk ke taman satwa itu hampir semua satwa ada di dalam kandang. Jadi kalau misalkan takut itu takut kenapanya gitu kan. Biasanya kan kayak ular gitu. Ya kan. gitu. Iya, Nah, jadi suasananya memang lebih meyakinkan pengunjung itu ada di dalam kandang gitu kan. Kecuali kandang terbuka itu untuk jenis primata, dan ya di sini kan ada orangutan, dan ada siamang, yaitu kita yakinkan bahwa itu mereka nggak akan loncat. Jadi trik khusus nggak biar apa pengunjung ataupun apa yang pengen melihat taman apa hewan-hewan yang kesini biar nggak takut atau fobia itu kan? ya sebetulnya kita memberikan keyakinan ya kepada pengunjung yang takut itu bahwa satwa-satwa yang ada di Taman Satwa Cikembaran itu semuanya, hampir semuanya itu berada di dalam kandang gitu. Jadi nggak bersentuhan langsung. Makanya kan dari awal juga ketika masuk itu ada semacam himbauan dilarang memberi pakan. Maksudnya untuk menjaga jarak lah gitu. Jadi dari sana juga sebetulnya kalau mau diinterpretasi apa artinya, yaitu orang yang takut itu dengan tidak apa, dengan terpaksa melihat, tapi akhirnya dia yakin bahwa itu tidak apa-apa gitu. Misalkan ular ya, ular di dalam kandang gitu kan, gerakannya seperti apa, dia lagi tidur gitu. Tapi secara full 100% nggak bisa gitu. Karena apa namanya fobia itu harus dari dalam diri sendiri, kemudian dari lingkungannya gitu. Iya. Kalau di kami ya lebih meyakinkannya ya ini ada di dalam kandang. Nah, ini kan Willy apa? Kalau ini kan bukanya dari pagi sampai apa sore ya. Betul. Nah, pas pandemi ini masih tetap berlaku pagi sampai sore atau sampai misalkan dikurangi tadi pengurangan aja, misalkan biasa sampai jam sore jam udah tutup atau seperti apa? Ya kalau untuk jam operasional masih tetap sama sih. Kita jam 10 baru buka sampai jam 5 sore. Tapi kalau untuk pengunjung tiket masuk itu jam 4 sore udah closing. Oh, jam 4 sore udah closing. Udah closing karena kita juga perlu waktu untuk penyemprotan disinfektan. Oh, untuk seluruh area yang ada di sini. Kita hampir tiap hari kita semprot disinfektan seluruh area yang dilalui oleh pengunjung. Kalau untuk disinfektan sendiri pengaruh nggak ke hewan? Misalkan siapa dari? Kita pilih disinfektannya yang tidak berakibat kepada satwa, karena sebelum ini kita lakukan itu SOPD kita itu hampir dulunya seminggu sekali kita ada penyemprotan untuk kandang. Itu fungsinya kan untuk membunuh virus atau kuman yang ada di dalam kandang, dan memang pada saat penyemprotan juga satwanya ada di dalam gitu. Nah, jadi kita ngambil yang tidak beresiko. Nah, ini mungkin ada apa berbagi trik ataupun satu lagi nih yang di masa pandemi ini kan terkadang orang memahami virus corona ini kan ada yang sampai parno ataupun ketakutan berlebihan. Mungkin bisa berbagi trik untuk tetap menjaga kesehatan dan bisa beraktivitas dengan apa
seperti biasa itu Bang, biar nggak terlalu takut ya sebenarnya berbagi tetap sehat gitu. Ya, yang jelas dengan adanya pandemi ini ada semacam kebiasaan yang dulu kita anggap aneh ya. Kalau dulu itu yang pakai masker kelihatannya aneh, tapi sekarang terbalik, yang aneh itu yang nggak pakai masker gitu kan. Nah, mungkin dari kejadian-kejadian yang terjadi itu cara meminimalisir ininya dengan memakai masker dan cuci tangan. Jadi di kita itu akhirnya memberikan suatu fasilitas untuk bisa mereka gunakan, misalkan menyediakan tempat cuci tangan. Gitu. Jadi sebetulnya bersih-bersih aja lah, habis apa bersih-bersih. Soalnya kuman itu nempel di kuku ya kadang-kadang, kemudian kita nggak sadar, kita garuk-garuk apalah kepala, mata atau hidung gitu. Larinya ke sana. Kita lebih menjaga ini aja dengan kebersihan, mencuci tangan sebetulnya kalau yang simpelnya gitu ya. Gitu, dan memang kalau di kita itu kan ada aktivitasnya lain gitu kan, kita outdoor jadi jalan-jalan semacam olahraga lah gitu kan. Gitu. Kalau trik khususnya tidak terlalu ini kalau kita, jadi lebih ke kebiasaan sehari-hari lah. Cuman kita ada arahan supaya tetap setelah itu kita cuci tangan. Kalau Kang Willy mungkin ada bisa sharing sama pemirsa atau YouTuber itu kan biar tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Ya, kalau untuk dari saya sendiri sih lebih ke menjalankan prokes kesehatan yang 3M itu sih Pak. Ya. Kayak mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Karena sama-sama menjaga kesehatan antara kita sebagai karyawan dan pengunjung sebagai mitra yang datang ke tempat kami gitu. Jadi tetap jalankan aktivitas dengan menjalankan 3M itu. Nggak termasuk tadi jalan kaki juga termasuk olahraga kecil yang menyehatkan juga Pak ya. Pengunjung itu selain tadi bisa menikmati melihat satwa, terus juga kalau masalah dan anak ada fasilitas atau yang lain yang bisa dinikmati para pengunjung. Mungkin jadi kalau kami itu selain anak, biasanya kan yang senang binatang itu dominan di anak-anak ya. Jadi kita tuh sebetulnya mau sekeluarga itu kena. Jadi anak-anaknya lihat binatang dan permainan. Ibu-ibunya dia buat tram ya, bawa makanan dari rumah, kemudian ada kita sediakan fasilitas gazebo. Orang tuanya yang senang mancing, kita ada fasilitas mancing gitu kan. Ya, jadi sebetulnya ya, jadi kita sediakan sebetulnya. Jadi satu kunjungan itu anggota keluarga itu bisa menikmati masing-masing. Ya kadang-kadang orang tanya ada yang tiduran ada di gazebo karena memang udaranya kan seger ya di sini ya gitu kan. Gitu. Ada yang senang mancing, anak-anaknya ada yang main-main, ibunya ya santai-santai aja di gazebo gitu. Jadi kita inginnya ini untuk benar-benar untuk keluarga, wisata keluarga sebetulnya gitu. Nah mungkin ini Pak untuk jadwal kunjungan kerjanya apakah tiap hari, apakah misalkan hari Jumat libur atau seperti apa Pak biar masyarakat tahu? Ya, kalau di kita itu tiap hari ya, jadi tidak ada hari libur. Karena memang ya satwa nggak bisa libur ya, jadi kita juga ini sebetulnya kita hanya liburnya di karyawan aja ya di karyawan. Berarti bisa dipastikan tiap hari operasional, mau hari Jumat juga kita buka. Yang jelas kita itu di depan kita biasanya kan agak terlena ya, dulu itu terlalu karena tidak ada pandemi. Kalau sekarang kita kan harus ada pengecekan yang mau masuk itu seperti apa, jadi ada informasi. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang dengan pengelola satwa Taman Rembulan. Jadi barangkali pemirsa khususnya masyarakat Kabupaten Garut maupun yang di luar Kabupaten Garut ketika mau berkunjung diyakinkan sudah buka Pak ya. Tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari kita di New Radar Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.